Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, seleksi administrasi untuk guru PPK telah selesai dan sekarang itu sedang dalam masa sanggah ya. Selamat buat teman-teman yang udah lolos seleksi administrasi untuk guru, khususnya P2, P3, dan juga P4. Nah, di sini teman-teman kita ketahui bahwa untuk PPK guru itu khusus untuk P2 dan P3 ini akan eh, mendapatkan ujian yang berbeda ya dibanding dengan tahun yang lalu. Dimana kalau tahun yang lalu itu kita menggunakan ujian CAT dengan jenis-jenis seperti kompetensi teknis, TKW, dan juga TIU ya, sosiokultural dan juga manajerial. Nah, untuk sekarang itu kita akan mengikuti ujian yang bentuknya itu SJT teman-teman, yaitu Situational Judgment Test. Jujur saya sendiri juga belum tahu ya apa itu SJT. Nah, di sini kita berbagi aja, sharing aja teman-teman. Karena SJT ini kan Situational Judgment Test, jadi tes yang berhubungan dengan situasi dan keadaan di lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Nah, apa itu SJT teman-teman? Nah, di sini SCT itu untuk guru ya, yaitu suatu tes yang dirancang untuk mengukur skill dan kemampuan seorang guru dalam menangani situasi-situasi yang mungkin terjadi dalam konteks pendidikan, tentunya ketika di sekolah ya, pada saat pembelajaran. Nah, tes ini biasanya terdiri dari serangkaian skenario berbagai situasi yang dihadapi oleh guru dalam lingkungan kelas ataupun juga sekolah. Tapi kebanyakan mungkin di lingkungan pembelajaran pada saat kita memberikan pembelajaran di kelas kepada siswa-siswa ya. Jadi sudah ada gambaran bahwa SCT itu adalah pertanyaan-pertanyaan situasi. Jadi bukan lebih ke pertanyaan teknis ya. Kalau kemarin kan kita lebih ke teknis sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, kalau sekarang SCT ini soal-soal yang bentuknya itu banyakkan pernyataan gitu, pernyataan yang harus kita jawab dengan solusi yang tepat dari situasi yang kita hadapi. Nah, dalam SCT ini, guru akan diberikan situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atau decisive education, decisive solution untuk jawaban yang tepat, ya, yang paling dianggap efektif dan tepat dalam menangani situasi tersebut. Kemudian, jawaban yang dipilih oleh guru ini akan mencerminkan penilaian terhadap situasi dan kemampuan dalam memecahkan masalah, seperti berkomunikasi, bagaimana mengelola kelas, dan berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Ini lebih ke pengalaman-pengalaman para guru ketika memberikan pembelajaran di kelas ya, dengan berbagai situasi-situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi. Setiap guru pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan juga tergantung dari wilayah bagaimana kondisi lingkungan belajar itu berada. Kemudian SCT ini untuk guru itu bertujuan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan kunci yang diperlukan dalam profesi pendidikan, seperti kepemimpinan, kecakapan interpersonal, problem solving, manajemen kelas, dan etika profesional. Kemudian tes ini juga dapat membantu dalam proses seleksi guru ya tentunya ya. Kita akan menghadapi seleksi P3K dengan menggunakan tes SCT ini. Dan ini baru ya buat kita-kita walaupun sudah ada uji kompetensi SCT ini diterapkan di berbagai perusahaan juga untuk melakukan tes kepribadian biasanya ya. Nah, tes ini juga dapat membantu dalam proses seleksi guru, penilaian kinerja, dan pengembangan profesional. Lalu kita ambil contohnya ya, bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya satu teman-teman, ada situasi Anda melihat seorang siswa terus-menerus mengganggu teman sekelasnya. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi situasi ini? Jadi ada siswa yang terus mengganggu teman sekelasnya. Nah, contohnya kita jawabannya mendekati siswa secara pribadi, tentunya siswa yang mengganggu itu ya, dan menjelaskan konsekuensi atau akibat dari perilaku mengganggu tersebut. Nah, itu merupakan salah satu solusi yang secara langsung kita berikan
kita berhadapan face to face dengan siswa yang memiliki masalah tersebut ya. Kemudian, nah ada yang kedua ini. Seorang siswa terus-menerus terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi situasi ini? Jadi siswa tersebut selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, contoh jawabannya, mendekati siswa secara pribadi dan mencari tahu alasan di balik keterlambatannya itu, serta memberikan bantuan jika diperlukan. Jadi kalau siswa tersebut selalu terlambat, nah kita harus langsung secara face to face mendekati siswa tersebut. Ya pasti Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Karena ini berkenaan dengan situasi-situasi yang terjadi di kelas pembelajaran. Kemudian contoh yang ketiga, seorang siswa merasa tertekan dan cemas menjelang ujian. Bagaimana cara Anda membantu siswa tersebut? Itu contohnya, jawabannya membicarakan dengan siswa tentang strategi menghadapi stres dan memberikan dukungan emosional. Jadi salah satu contohnya, salah satu alternatifnya. Karena kan nanti akan ada 5 alternatif ya teman-teman pilihannya. Dan semuanya juga jawabannya benar, hanya saja ada jawaban yang efektif, ada juga yang tidak efektif gitu ya, yang tidak sesuai dengan kondisi. Nah, teman-teman harus pandai, harus bisa menelaah situasi ini supaya mendapatkan jawaban yang sesuai gitu ya. Kemudian contoh yang keempat, seorang siswa terus-menerus mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bagaimana Anda membantu siswa tersebut? Nah, di sini kan kesulitan memahami materi. Nah, apakah mungkin dari bahan bacaannya, bahan pembelajarannya yang masih berkurang? Nah, di sini kita kasih solusi aja menyediakan bahan bacaan tambahan contohnya ya, dan memberikan waktu ekstra untuk belajar. Contohnya kan kalau ketika beres belajar itu di waktu-waktu istirahat ada anak-anak yang duduk di kelas. Nah, kita kasih dia solusi untuk membaca buku di perpustakaan, contohnya mengambil buku di perpustakaan. Nah, ini adalah solusinya contohnya teman-teman ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian contoh yang kelima, situasinya seorang siswa seringkali terlihat tidak fokus dalam kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Jadi dia selalu tidak fokus, jadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jawabannya tentunya teman-teman harus mendekati siswa secara pribadi dan mencari tahu apa masalah yang membuat mereka tidak fokus. Ini langsung ditanya aja secara langsung kepada siswanya, apakah mungkin kelelahan ataupun juga mengantuk ataupun sudah tidak semangat. Biasanya kan di jam-jam akhir pelajaran anak-anak suka tidak semangat. Nah, kita kasih motivasinya apa gitu ya. Kemudian situasi yang keenam kita coba ada seorang siswa seringkali mengalami kesulitan dalam bekerja sama. Ini kayaknya bekerja kelompok dengan teman sekelasnya. Nah, bagaimana cara Anda membantu siswa tersebut? Nah, salah satu contoh jawabannya itu membimbing siswa dalam kegiatan kelompok dan membantu mereka memahami pentingnya kerjasama. Nah, jadi ketika pekerjaan kelompok itu kan dilakukan, biasanya kita selalu mengawasi dan membimbing. Sebagaimana ada di tahapan eh, problem based learning atau juga project based learning. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana kita mengawasi anak-anak saat melakukan kerja kelompok atau bekerja sama dengan temannya. Nah, di sini salah satu jawabannya kita harus membimbing siswa dalam kegiatan kelompok dan membantu mereka memahami pentingnya kerjasama. Kemudian situasi yang ketujuh contohnya ya. Ini hanya contoh aja teman-temannya karena saya sendiri baru mengetahui bahwa untuk guru P3K ini untuk kategori P2 dan P3 akan mengalami tes SCT. Nah, apa salahnya kita belajar minimal memahami soal-soal situasi ya. Kemudian yang ketujuh adalah situasi seorang siswa terus-menerus mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Dia selalu kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Bagaimana Anda membantu siswa tersebut? Contoh jawabannya menggunakan metode pengajaran yang beragam dan menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Jadi kemungkinan di metode pengajarannya yang mungkin terlalu monoton gitu kan, biasanya suka dibahas di teknik-teknik pembelajaran gitu kan, ada metode, ada model juga. Nah, kalau mengalami kesulitan biasanya si anak tersebut tidak fokus. Nah, kita coba rubah metode pengajarannya dengan cara menerapkan permainan dalam sebuah pelajaran atau dengan cara belajar di luar gitu kan. Jadi banyak metode-metode yang bisa digunakan. Ini salah satu alternatifnya ya, Pak. Alternatif jawabannya. Kemudian situasi nomor 8,
Seorang siswa seringkali tidak hadir dalam kelas tanpa memberikan alasan. Ini sering terjadi ya. Banyak banget siswa-siswa itu pas ketika kita masuk tiba-tiba di kelas itu gak ada gitu kan. Ada beberapa orang yang lain keluar atau gimana tanpa ada alasan gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengenangani situasi ini? Ya tentunya yang solusi yang efektif ya. Salah satu jawabannya mendekati siswa secara pribadi dan mencari tahu alasan di balik ketidakhadiran mereka, serta memberikan bantuan jika diperlukan. Kalau ada perlu tindakan yang efektif, tindakan yang tegas kalau, ketidakhadirnya ini terus-menerus gitu, continue, maka di sini harus ada jawaban yang, lebih tegas ya, lebih efektif mungkin. Ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian situasi yang kesembilan, seorang siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengorganisir tugas-tugasnya. Bagaimana Anda membantu siswa tersebut? Salah satu jawabannya memberikan bimbingan dalam mengatur waktu dan memberikan strategi untuk mengorganisir tugas. Nah, ini salah satu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ke-10, ada situasi seorang siswa merasa frustasi karena nilai-nilainya selalu rendah. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut? Salah satu jawabannya membicarakan dengan siswa tentang strategi belajar yang lebih efektif dan memberikan motivasi agar tidak menyerah. Ya, harus dimotivasi ya kalau ada siswa yang nilainya kurang, kita kasih motivasi, kemudian ajak bicara, apa yang menyebabkan nilai dia selalu rendah, apakah karena tugas-tugas yang tidak dikerjakan ataupun juga, kehadiran yang banyak sekali ketidakhadirannya, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai situasional judgment test. Semoga teman-teman diberikan kelancaran saat nanti menghadapi, tes seleksi ini. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu, ada sekitar beberapa minggu lagi ya untuk belajar sedikit demi sedikit, tentang ini walaupun, SCT ini secara tidak langsung itu sudah kita, eee, lakukan di pembelajaran-pembelajaran di kelas dan itu kalau yang udah berpengalaman puluhan tahun mengajar pasti sudah tahu situasi-situasi yang dihadapi dan tinggal menjawab saja. Dan mudah-mudahan soal-soalnya tidak jauh dari apa yang sudah kita alamin, lebih mudah lah untuk dipahami oleh semua guru. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan tetap semangat. Untuk yang belum lulus seleksi administrasi dan di masa sanggah, semoga lulus ya dan berhasil melakukan sanggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.